kami untuk menjalankan perannya kembali sebagai elemen masyarakat yang punya ambisi untuk melakukan perubahan, karena kami disadari atau tidak peran mahasiswa itu penting ya Teh sebagai agent of change masyarakat gitu Teh. Nah, untuk itu kami bermaksud mengadakan kunjungan studi dengan kunjungan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa baik dengan mahasiswa Universitas Islam Malang. Nah, sebelumnya nih Teh, dari tadi kita udah ngomong tapi belum kenal nih Teh. Panjang lebar, saya tahu tanya-tanya siapa sih? Iya. Langsung aja dari kenalin kita ya. Iya, jadi sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mini Aulia Kalair dan saya Putri Zahra Haranisa yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum acara kegiatan pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyanyian lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada pembacaan doa, sambutan Ketua Pelaksana, sambutan Ketua Umum Himasrib SAIK Siliwangi, sambutan Ketua Umum SA Universitas Islam Malang, perkenalan Himasrib SAIK Siliwangi, perkenalan SA Universitas Islam Malang, penjelasan antar divisi Himasrib SAIK Siliwangi, Universitas Islam Malang, SDG dokumentasi lalu. Nah, maka dari itu, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk para partisipan di Matuan duduk tegak. Acara adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Muhammad dari Ketua Pelaksana Studi Banding, yaitu Teh Anastasia Permatasari Putri. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya memakai device yang lain dulu karena ada kendala satu dan lain hal. The Honorable Rector of IKIP Siliwangi Society MPD, The Honorable Vice Chancellor of IKIP Siliwangi, Dr. Wahyu Hidayat MPD, The Honorable Head of Stakeholder Mr. Adi Nurjaman MPD, The Honorable Dean of Language Education Faculty, Mrs. Dr. Haji Peti Sobari MPD, The Honorable Head of Mr. Yana SPD MPU, The Honorable the President of Institute Kang Muhammad Yuditya Mahesa Putra Umbara, The Honorable the Governor of Student Executive Board of Faculty of Language Education Kang Muhammad Anwar Latif, The Honorable President of Himayasa IKIP Siliwangi Kang Muhammad Hanan Masrur, The Honorable English Student Association Universitas Islam Malang, The Honorable President of ESA Universitas Islam Malang, Muhammad Azirogova PAS, The Honorable kepada seluruh panitia studi banding beserta seluruh pengurus jajarannya. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan rahmatnya kita dapat merasakan nikmatnya mencari ilmu dengan terselenggaranya kegiatan studi banding ini. Saya selaku ketua berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan mempererat tali persaudaraan serta berbagi ilmu baru satu sama lain. Banyak rasa terima kasih kepada para panitia yang sudah mengerahkan segala kemampuan dan juga usahanya selama mempersiapkan acara dapat terlaksana dengan baik. Mohon maaf juga untuk teman-teman semua karena tadi sempat ada beberapa kendala yang bikin kurang nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan acara kali ini. Jika dalam perkataan yang saya sampaikan ada kurang maupun lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Anastasia atas sambutan dari Ketua Humas PKSI Siliwangi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Rector of IKIP Siliwangi, Mrs. Profesor Dr. Hajah Louis Eti Rohayati MPD,
The Honorable Vice Chancellor of IKIP Siliwangi, Dr. Wahyu Hidayat MPD, the Honorable Head of Stakeholder, Mr. Adi Nurjaman MPD, the Honorable Mrs. Dr. Hajjah Teti Sobari MPD, the Honorable Head of the English Education Study Program, Mr. Yanku, the Honorable the President of Student Executive Board of Institute, Kang Muhammad Yuditya Mahesa Putra Umbara, the Honorable the Governor of Student Executive Board of Faculty of Language Education, Kang Muhammad Anwar Latif, the Honorable Chief Executive of Studi Banding Teh Anastasia Permatasari Putri, Universitas Islam Malang, the Honorable President of English Student Association Universitas Islam Malang, Kang Muhammad Azirul Ghofa PAS, dan Honorable kepada seluruh panitia studi banding beserta seluruh pengurus jajaran. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Pertama-tama yang paling utama ya, mari kita panjatkan puja kita kepada Yang Maha Kuasa, puji kita kepada Yang Maha Suci, dan syukur kita kepada Yang Maha Ghafur. Tak lupa juga sholawat serta salam kita sama-sama curah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi keluarganya Kanjeng Nabi, kepada para sahabat Kanjeng Nabi, kepada para tabi'in atba tabi'in Kanjeng Nabi, dan tak lupa juga kepada kita semua selaku umatnya yang ada di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua tercurahkan oleh syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara studi banding Hima Esa IKIP Siliwangi bersama Esa FKIP Unisma. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa English Student Association IKIP, para pengurus beserta jajarannya Esa IKIP Siliwangi dan juga Esa Unisma yang telah menghadiri acara kami kali ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia yang telah turut serta dalam menyukseskan acara ini serta kepada pihak yang telah mendukung acara ini. Kegiatan studi banding ini bertemakan sharing and exchanging ideas to improve the performance of the organization, yang artinya berbagi dan bertukar. Kegiatan ini juga merupakan wadah pengembangan wawasan non-akademik yang diharapkan mampu memberikan inovasi khususnya di English Student Association IKIP Siliwangi, serta untuk menambah dan menggali kembali potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota Hima Esa IKIP Siliwangi itu sendiri. Sehingga nantinya kegiatan ini akan membekas dan menjadi modal utama bagi seluruh anggota Hima Esa IKIP Siliwangi untuk menjalankan perannya kembali sebagai elemen masyarakat perubahan, karena memang disadari atau tidak, peran mahasiswa adalah agent of change dalam masyarakat kita. Untuk itu, saya bermaksud bersama himpunan saya mengadakan kunjungan studi banding ke Universitas Islam Malang. Nah, kunjungan ini juga memberikan kesempatan juga kepada seluruh mahasiswa, khususnya himpunan mahasiswa kami, untuk menjalin hubungan baik dan relasi yang baik dengan mahasiswa Universitas Islam Malang. Studi banding ini tidak hanya berakhir dalam Zoom meeting saja, namun juga dapat diimplementasikan juga untuk pengembangan organisasi di Hima Esa IKIP Siliwangi dan Esa FKIP Unisma. Selain itu, semoga kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dengan kualitas yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, mewakili seluruh panitia dan pengurus Esa IKIP Siliwangi, saya mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan dalam acara ini dari bahasa atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan studi banding yang akan berlangsung nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Muhammad Hanan Masur yang telah
membacakan sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum dari ESA Universitas Islam Malang, yaitu Kang Muhammad Azirogofa. Kepadanya waktu dan tempat diisilakan. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm here to replace Mr. Azirogofa Pujangga, who was unable to attend our agenda due to his business that he can't leave. Well, Your Excellency, Professor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI, as our Professor Dr. Haji Maskuri MSI, Honorable, the Dean of Faculty of Teacher Training and Education, Mr. Hasan Busri MPD, Honorable, the Head of English Department, Mr. Eko Suhartoyo, SPD MPD, Respectable, the Head of ESA IKIP Siliwangi, Mr. Muhammad Hanan Masrur, Respectable, the Head of ESA, Respectable, the Executive of Committee, Ms. Anastasia Permata Sariputri, and unforgettable all committees and members of ESA Unisma and IKIP Siliwangi, whom I am proud of. First of all, let us pray and thank to our God who has given us mercies and blessings so we can attend and gather here in this virtual meeting in a good and happy condition. Given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidly era to the cleverness, namely Islamic religion. As I've said before, I'm here to replace Mr. Azirogofa Pujangga as our president of ESA Unisma, who was unable to attend to greet you guys. And apologize for that. To shorten the time, I would like to say thank you to ESA IKIP Siliwangi for choosing us as the second party in this study comparative. I hope that we can share and get the same benefits from this agenda in this beautiful morning. Before I end my speech, I would like our head of English department message to greet you. Let me speak in Bahasa. Izinkan saya, Mr. Eko Suhartoyo, MPD, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Islam Malang. Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak dapat bergabung secara Zoom di ESA FKIP ESA Unisma dengan IKIP Siliwangi. Beliau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia benchmarking yang telah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan hari ini dengan begitu baik. Yang kedua, beliau mengucapkan selamat datang kepada Ketua ESA, Mr. Muhammad Hanan Masrur, dan seluruh pengurus ESA IKIP Siliwangi di Universitas Islam Malang. Senantiasa terbuka terhadap seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalitas anggota ESA, khususnya ESA FKIP Unisma. Mari kita jalin tali silaturahmi yang insya Allah membawa keberkahan dengan saling bertukar informasi kegiatan dari kedua belah pihak himpunan mahasiswa jurusan. Yang ketiga, beliau berharap semoga jalinan silaturahmi ini dapat diteruskan menjadi lebih bermanfaat seperti program kerja NES, National English Seminar, NEF, National English Festival, SWET, dan kegiatan keorganisasian lainnya. Dan untuk yang terakhir, beliau berharap semua pengurus dan anggota ESA FKIP Unisma dan ESA IKIP Siliwangi senantiasa diberkahi kesehatan dan kekompakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maybe to go on to the next agenda, let me close my
speech. Pardon, I would like to say sorry for all my mistakes, and I would like to say sorry for I was unable to use my background Zoom because I got trouble in my signal. Maybe that's all from me. Thank you, Esa Unisma, to be your partner in this comparative study. Well, and last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada English Student Association Universitas Malang atas sambutannya. Acara selanjutnya kita masuk ke perkenalan Humas Eka Ikip Siliwangi. Waktu dan media dipersilakan. Dari segi bahasa pun sudah dapat disimpulkan ya teman. Harapan Aruta Fusion akan mewujudkan Hima Esa menjadi asosiasi yang terintegrasi, profesional, dan berkualitas bagi EESP English Education Study Program dengan semangat juang yang responsif pastinya, progresif, inovatif, dan peduli terhadap sesama. Yang nantinya akan mampu mempererat hubungan dan menghapuskan pembatas-pembatas yang ada di masyarakat EESP dan juga mampu meleburkan semuanya untuk menghasilkan sebuah keakraban yang dapat kita ini keluarga. Next slide. Oke, selanjutnya nih, mungkin lebih ke filosofi dari logonya ya, Kang Teteh semua. Aruta Fusion ini adalah yang di samping, mungkin kalau di sebelah sini, samping kiri ya, samping kiri teman-teman. Itu adalah logonya, logo kepengurusan kami. Nah, kan itu ada berbentuk 3 bulan gitu ya, berbentuk bulan gitu. Nah, gambar bulan kepengurusan kami yaitu Arutala yang artinya bulan. Mengapa bulan? Kenapa ambil bulan? Karena ya mengapa ini kenapa ada 3 bulan gitu? Karena 3 bulan ini tuh menunjukkan kepada Tridharma perguruan tinggi, yakni apa saja? Yang pertama pendidikan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Next slide. Nah selanjutnya ini kita ngambil dari feeds kami di IGSA Ikip Siliwangi. Nah ini ada makna dari setiap warna dari bulan itu yang bisa merefleksikan dari kata fusion tadi ya yang dari awal. Jadi warna-warna melebur di setiap bulannya ini bermakna lebur dari setiap warna logo divisi-divisi yang ada di kami gitu ya. Kalau Akang Teteh ngelihat atau udah berkunjung ke Instagram kita di Esa Siliwangi, nanti ada kan masing-masing divisinya punya dari setiap logo divisi yang mempunyai maknanya masing-masing dan disatukan di dalam satu logo Aruta Fusion. Yang pertama, ya kan ini semuanya buat harapan dan doa untuk kami ya. Yang pertama warna merah ini membawa kesan semangat, menarik, energi, berani, dan romantisme. Yang kedua yaitu ada warna kuning membawa kesan keceriaan, kebahagiaan, rasa optimis, dan hati-hati. Selanjutnya ada warna biru membawa kesan kepercayaan, Yang selanjutnya, yang terakhir ada warna abu-abu yang membawa kesan keseriusan, kestabilan, kemandirian, dan bertanggung jawab. Next slide. Nah, sekarang tadi kan udah kita ngejelasin dari kenapa bulannya, terus kenapa warna-warnanya itu. Sekarang ada di bawah logo itu ada tulisan Aruta Fusion-nya. Nah, di situ teks Aruta Fusion juga menggunakan font Montserrat, teman-teman. Dan di situ ada filosofinya. Dengan memakai font Montserrat itu merupakan kan
font Montserrat itu merupakan font yang diartikan sebagai jenis font yang kompak ya. Jadi sehingga kami juga berharap ke depannya Hima Esa menjadi himpunan yang selalu bergerak dengan kompak pada setiap jalannya kerja organisasi di kepengurusan Hima Esa Aruta Fusion. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu ada dari himpunan kami, Hima Esa IKIP Siliwangi, yaitu Vision, Coming Together to be the hard learner, hard worker, and harder player, yang artinya bersatu untuk menjadi pembelajar yang keras, pekerja keras juga, dan juga jangan lupa nih poin terpentingnya yaitu doa yang lebih keras. Jadi percuma ya kalau misalkan kita hanya hard learner, atau kita cuma dari belajarnya yang ditingkatin, atau mungkin dari segi kita kerjanya gitu ya, beraktivitas, berorganisasi, itu parah sih. Jadi kita di sini adalah poin penting kita itu adalah harder player, yaitu berdoa yang lebih kerasnya. Selanjutnya mission dari kami yaitu to build a better future through learning, sharing, being brotherhood, and the power of togetherness. Membangun masa depan yang lebih baik melalui belajar, berbagi, menjalin persaudaraan, dan kekuatan kebersamaan kita yang kita tekankan. Next slide deh. Oke. Untuk saya izin memperkenalkan diri, teman-teman. Saya Muhammad Hanan Masrur dari kelas A2 2020, dan saya di sini alhamdulillah wa innalillah diamanahi sebagai the next president of the association Hima Esa IKIP Siliwangi. Ya, tugas saya sendiri di sini yang pertama bertanggung jawab penuh atas Hima Esa IKIP Siliwangi, mengkoordinir pengurus Hima Esa IKIP Siliwangi, mengontrol dan mengawasi kegiatan Hima Esa IKIP Siliwangi, melakukan evaluasi kepengurusan bila diperlukan, mewakili Hima Esa IKIP Siliwangi, dan menjaga nama baik Hima Esa IKIP Siliwangi. Next slide. Selanjutnya di sini adalah ada Organizational Development Council, atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu DPO, Dewan Pengembang Organisasi. Ini adalah ada Teh Celia Marcelina. Teh Celia boleh say hi? Itu tadi ya Teh Celia Marcelina. Dan Teh Celia Marcelina sendiri memiliki tugas dan job desk-nya. Yang pertama bertanggung jawab atas pengembangan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia, fungsionaris Hima Esa di dalam pengembangan yang pertama kepribadian, yang kedua keorganisasian. Selanjutnya bertanggung jawab dalam penegakan disiplin bagi fungsionaris Hima Esa. Selanjutnya mengawasi kinerja seluruh mewakili ketua dan atau Hima Esa bila ditunjuk. Selanjutnya mengevaluasi setiap kegiatan per divisi dalam rapat paripurna Hima Esa, dan yang terakhir menjaga nama baik Hima Esa IKIP Siliwangi. Next slide. Nah, ini dia di Hima Esa IKIP Siliwangi sendiri kami memiliki dua sekretaris, yaitu sekretaris pertama ada Teh Zahra Mutia Salsabila. Silahkan Teh Zahra, say hi. Oke, itu tadi ya Teh Zahra Mutia. Selanjutnya kami juga memiliki sekretaris dua, yaitu Teh Aulianur Izzatul Mutmainah. Teh Aul, mangga say hi. Halo semuanya, salam kenal. Oke, itu tadi sekretaris dua saya. Next slide. Nah, untuk job desk dari masing-masing sekretaris di Hima Esa sendiri, yang pertama itu untuk sekretaris pertama, bertanggung jawab terhadap kegiatan administratif Hima Esa IKIP Siliwangi, menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, berkala, dan insidental berdasarkan kebutuhan, mewakili ketua dan atau Hima Esa IKIP Siliwangi bila ditunjuk, dan yang terakhir menjaga nama baik Hima Esa. Sekretaris dua gak akan jauh beda ya dengan sekretaris pertama, yaitu membantu sekretaris pertama dalam menjalankan tugasnya, menggantikan sekretaris pertama jika sekretaris pertama berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Hima Esa IKIP Siliwangi bila ditunjuk, dan yang terakhir menjaga nama baik Hima Esa. Next slide Teh. Oke, yang selanjutnya yaitu Treasurer of Hima Esa. Yang pertama ada Teh Mia Sumiati Wardini. Teh Mia, boleh say hi? Salam kenal, halo semuanya. Oke, itu bendahara pertama kita ya. Yang selanjutnya ada bendahara kedua kita yaitu Teh Dianida Arifah.
Halo semuanya, salam kenal. Oke, itu dia bendahara 1 dan 2 kita. Next slide teh. Oke, nah job desk dari bendahara di Hima SIKIP Siliwangi yang pertama untuk bendahara pertama ya, melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan Hima SIKIP Siliwangi, lalu menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan pembendaharaan Hima SIKIP Siliwangi. Dan atau pengelola selanjutnya mewakili ketua dan atau Hima Esa bila ditunjuk. Yang terakhir menjaga nama baik Hima Esa IKIP Siliwangi. Untuk bendahara 2 pun tidak akan jauh berbeda ya dengan bendahara pertama. Yang pertama yaitu membantu bendahara 1 dalam menjalankan tugasnya, menggantikan bendahara 1 jika bendahara 1 berhalangan dalam menjalankan tugasnya, mewakili ketua dan atau Hima Esa IKIP Siliwangi bila ditunjuk, dan yang terakhir menjaga nama baik Hima Esa. Next slide teh. Di Hima SIKIP Siliwangi, kami memiliki 6 divisi yang membantu sukseskan Hima SIKIP Siliwangi. Yang pertama ada Education Division, lalu ada Sport Division, lalu ada Religion Division, lalu ada Financial Development Division, lalu ada Art and Culture Division, dan yang terakhir ada Public Relation Division. Kita klik dulu Education Division. Oke, ini dia para Education. Yang pertama ada Head of Division yaitu Teh Listiani Rahmi Maisha. Teh Listiani, boleh say hi? Halo, salam kenal semuanya. Oke, itu tadi Teh Listiani. Selanjutnya ada 3 staf ahlinya. Yang pertama ada Teh Mini Aulia Halair, boleh say hi Teh? Halo teman-teman semuanya. Oke, itu ya MC kita, salah satu MC kita ya, Putri Zahra Fairisa. Halo guys, nice to meet you. Oke, itu juga sama-sama MC ya yang dari Education Division. Dan yang terakhir ada Teh Murti Wijayanti, boleh say hi Teh? Halo semuanya, salam kenal. Oke, itu tadi ya Ibu Kepala Divisi dan juga para staf ahli jajarannya. Boleh next slide. Untuk dari Education Division sendiri, yang pertama bertanggung jawab dalam pengadaan kegiatan akademis bagi fungsionaris dan anggota Hima SIKIP Siliwangi. Selanjutnya menstimulir dan memotivasi anggota Hima Esa untuk mengembangkan skill dan wawasan kebahasaan dan pengajaran bahasa mereka. Selanjutnya ada bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan English Conversation Club atau singkatannya ECC. Selanjutnya melaporkan setiap kegiatan dalam rapat paripurna Hima SIKIP Siliwangi, dan yang terakhir menjaga nama baik Hima SIKIP Siliwangi. Next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke Sport Division. Gitu. Ini kayaknya muka-mukanya sehat-sehatan, ceria-ceria semua ya, angkatnya semua. Yang di mana terdiri dari 1 kepala divisi dan juga ada 3 staf ahli jajarannya yang membantu menyukseskan program kerja program Head of Division yaitu Teh Afina Novita Zanati. Dipersilakan untuk say hi. Halo, salam kenal. Oke, itu tadi. Yang selanjutnya ada staf ahli yang pertama yaitu Teh Linda Adriani. Boleh say hi Teh Linda? Halo semuanya, salam kenal. Oke, selanjutnya ada staf ahli berikutnya yang kedua yaitu ada Kang Muhammad Afdika Alfalah Rizki. Dipersilahkan say hi Kang. Semuanya salam kenal. Oke, dan yang terakhir untuk staf ahlinya yaitu ada Kang Ismail Rahmatullah. Boleh say hi Kang Ismail? Halo semuanya. Oke, kayak Jeffrey Nicole ya teman-teman semua. Celia ya yang share screen. Oke. Oke. Yang pertama bertanggung jawab dalam pengadaan kegiatan kesehatan untuk seluruh masyarakat Hima Esa, yang include-nya yaitu yang pertama mengadakan olahraga bersama dan yang kedua mengadakan kompetisi di bidang olahraga. Selanjutnya bertanggung jawab dalam pengadaan pembinaan keolahragaan, selanjutnya bekerja sama dengan divisi lain bila diperlukan, lalu mewakili ketua dan atau Hima Esa bila ditunjuk. Next slide.
Oke. Nah, ini adalah adem-adem semua ya, kan di sini semua terlihat gitu ya. Nah, memiliki ya 4 staf ahli dan juga pastinya ada kepala divisi. Yang pertama ada head of division yaitu Teh Widya Ningrum, boleh disilahkan say hi Teh. Halo, salam kenal semuanya. Oke. Lalu untuk staf ahli pertamanya yaitu ada Teh Lutfi Nur Rahmah, boleh dipersilahkan say hi. Hai, Bim. Selanjutnya ada staf ahli keduanya yaitu ada Kang Agung Muhammad Agung Yahya, boleh say hi Kang Agung. Halo semuanya. Oke. Selanjutnya ada staf ahli berikutnya yaitu ada Teh Mariam Abdillah Nurain, dipersilahkan say hi. Oh, udah ya mungkin ya. Mungkin agak jaringan mungkin ya. Selanjutnya ada Akbar. Boleh say hi Kang Akbar. Halo semua, salam kenal. Oke. Itu tadi ya kelima anggota atau pengurus dari Religion Division. Boleh next slide, Teh Celia. Untuk job desk-nya sendiri di Religion Division yang pertama yaitu untuk bertanggung jawab dalam pembinaan kerohanian untuk seluruh masyarakat Hima SIG Siliwangi, selanjutnya menumbuhkan jiwa beragama, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang bernuansa rohani. Selanjutnya ada bekerja sama dengan divisi lain bila diperlukan. Selanjutnya ada mewakili ketua dan atau Hima SIG Siliwangi bila ditunjuk. Lalu melaporkan setiap kegiatan dalam rapat paripurna Hima SIG Siliwangi. Yang pertama nih, ada Head of Division, yaitu Teh Sansan Parwati. Boleh saya hai, Teh? Hai everyone, salam kenal. Oke, selanjutnya ada staf ahlinya. Yang pertama ada Teh Anastasia Matasari Putri. Boleh saya hai, Teh? Halo semuanya, salam kenal. Oke, selanjutnya ada staf ahli. Saya hai, Teh? Halo semuanya, salam kenal. Selanjutnya ada staf ahli ketiga yaitu ada Teh Nur Rahmah Siti Aisyah. Boleh saya hai, Teh? Oke, dan yang terakhir untuk staf ahlinya yaitu ada Teh Elsa Cahya Karisma. Boleh saya hai, Teh? Halo semuanya, salam kenal. Oke, itu tadi ya beberapa fungsionaris dari public relations. Itu memperluas jaringan Hima SIG Siliwangi di dalam maupun di luar kampus. Yang kedua menjadi jembatan antara Hima SIG Siliwangi dengan organisasi lain. Yang selanjutnya ada mengenalkan Hima SIG Siliwangi kepada masyarakat umum, lalu bekerja sama dengan divisi lain bila diperlukan, mewakili ketua dan atau Hima SIG bila ditunjuk, melaporkan setiap kegiatan dalam rapat paripurna Hima SIG Siliwangi, dan yang terakhir menjaga nama baik Hima SIG. Next. Oke, thank you very much. Itu tadi ya semua. Mungkin untuk perkenalannya nanti ada sesi lebih lanjut ya untuk divisi nanti ada di breakout Zoom itu untuk perkenalan lebih lanjut. Kita kenalan dengan proker apa aja sih yang ada di SIG Siliwangi, apa aja sih proker yang ada di ESA FKIP Unisma, mungkin nanti di next session. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Persilahkan. Terima kasih kepada Kang Muhammad Hanan Masul atas perkenalannya dari Hima SIG Siliwangi. Untuk acara selanjutnya yaitu perkenalan dari ESA Universitas. Teh Hainda Bakiatus Palera untuk melakukan perkenalan
ESA Universitas Islam Malang. Suaranya nggak keluar, Indah. Mohon maaf, Anda suaranya tidak ada. Okay, anyone hear my voice? Iya, Yes, I can hear you. Okay, I would like to say thank you to the moderator of ESA IKIP Siliwangi for the time and opportunity that has been given to me. Okay, for the sake of shortening the time, this presentation of the profile of English Student Association, University of Islam Malang. To BPHU, time and place are available. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, before that, the screen-nya bakal di-share sama kami atau dari Mitra nih? Dari IKIP. Di share screen-nya dari Unismanya langsung, Mbak. Oke, baik. Dari Universitas IKIP. To have good copyright, especially in English department. Okay, because to maximize some kind of problem in speaking on or understanding, let me break the language into English and Indonesia. So I would like to mix the language. Baik, tadi sudah tentang perkenalan dari IKIP Siliwangi sendiri, ESA, Hima ESA dari IKIP Siliwangi. Untuk sekarang dan berharap bisa mengenal lebih dekat. Gitu. Sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan di share screen di sini, yaitu tentang profil English Student Association University of Islam Malang. Jadi mengenal lebih baik. Ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi itu yang penting akan perkenalan dari slide. Oke. Pastinya untuk perkenalan kita mulai dari basic information, dari basicnya dulu ya, tentang informasi dasar ESA Unisma sendiri. Yang pertama itu organisasi ini bernama English Student Association of Unisma atau bisa disebut dengan ESA Unisma. Gitu. Yang kedua,
dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Jadi kami itu ada di bawah naungan Fakultas Keguruan atau bisa kita sebut dengan FKIP. Itu tadi tentang basic informasi dari ESA Unisma. Mungkin bisa di next slide. Tentang yang selanjutnya itu tentang karakter dari Unisma. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini tanya, maksudnya karakter itu gimana sih? Nah, yang dimaksud dari karakter kami itu hal-hal yang harus kita kembangkan, hal-hal yang harus kita tanamkan sebagai one organizer of Unisma, one organizer of ESA Unisma, to be very good manner gitu. Jadi harus bisa menanamkan karakter ini, harus tertanam. Karena dalam organisasi itu sangat penting ya. Jadi harus benar-benar dikembangkan atau ditumbuhkan kembali. Nah, karakter yang harus ada di ESA Unisma ini sendiri itu berkaitan tentang 4 poin. Yang pertama, itu ada disiplin, kedua loyal, ketiga professional, and then kindship. Jadi 4 poin di sini itu sangat punya korelasi yang penting. Yang harus dipunyai oleh ESA Unisma itu punya korelasi yang penting. Kaitannya itu sangat penting. Jadi nggak cuma 1, tapi harus punya 4 ini gitu. Untuk membentuk benar-benar organisasi yang baik. Disiplin itu bukan hanya tentang waktu, tapi kita bisa disiplin tentang bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau bisa kita sebut kalau kali ini zolim. Jadi yang dimaksud dari disiplin harus pada tempatnya gitu, disiplin. Nah, disiplin itu kalau tanpa loyal ya kurang bermakna gitu. Jadi disiplin sama loyal itu korelasinya penting. Itu yang harus kita tanamkan. Loyal itu banyak banget yang mengartikan tentang loyal. Lanjut tentang profesional. Tentunya berbicara tentang organisasi, kita tuh tahu kita organisasi, jangan sampai masalah pribadi tapi kita luapkan dalam organisasi gitu. Itu yang tidak boleh kita lakukan dalam mempunyai karakter keorganisasian. Jadi profesional dalam mempunyai occupation, responsibility that we have owned is like professional. Jadi profesional itu memang benar-benar harus diimplemented profesional. Kinship. Apa sih itu kinship? Itu kekerabatan. Jadi dalam organisasi 3 poin disiplin, loyal, profesional, tanpa adanya kekerabatan itu kayak kurang erat gitu. Jadi organisasi itu enggak cuma menyampaikan tentang proker dan proker, aktivitas enggak cuma tentang tiga poin itu tadi, tapi tentang bagaimana kita bisa kekerabatan antar satu dengan yang lain. Jangan sampai ada merasa kesenioritasan karena saya lebih dulu ada di organisasi ini. Gitu. Itu yang paling penting dari organisasi ESA Unisma. Pastinya juga dari IKIP Hima ESA juga ada seperti itu ya. Rasa kekerabatan itu benar-benar penting untuk membangun organisasi yang baik di ESA Unisma sendiri. Gitu. Mungkin untuk slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang visi. Sama tadi halnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh IKIP Hima ESA dari IKIP Siliwangi tentang mewujudkan ESA Unisma menjadi sebuah organisasi yang lebih aktif, profesional, dan dapat menjadi wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Karena kembali lagi organisasi ini bukan cuma untuk beraktivitas kita sebagai bentuk bersosialitas, tapi juga sebagai wadah di mana kita bisa mengembangkan potensi, mengembangkan whatever achievement that we have reached
based on our department as English dengan visi kita. Jangan hanya menaruh nama sebagai organizer, but have to something that we have to do in the organization itself. Oke, mungkin itu tadi tentang visi kita. Mungkin selanjutnya, next slide. Next slide, oke. Yang selanjutnya itu kita ada misi. Misi untuk bagaimana kita bisa menuju atau meraih dari yang sudah disampaikan. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas dan prestasi anggota ESA Unisma di bidang akademik dan non-akademik. Jadi nggak cuma tentang berbicara akademik saja dalam organisasi itu. We have that side to impersonate or to. Jadi ada di mana tempatnya kita improve non-akademik juga. Banyak yang dimaksud non-akademik itu bisa tentang skill-skill yang terpendam gitu. Jadi kita bisa kembangkan di ESA Unisma di sini. Poin selanjutnya itu ada meningkatkan kerja ESA Unisma yang solid, berintegritas, dan profesional dalam mengemban amanah. Jadi kita harus bisa itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya sama. Poin selanjutnya itu menciptakan ESA Unisma sebagai wadah untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa pendidikan bahasa Inggris secara merata. Jadi mungkin ada beberapa yang berpikiran ESA Unisma hanya mengembangkan anggotanya saja, anggota ESA Unisma saja. Tapi as role of improve all college student in English department. It's all people. Jadi nggak cuma hanya anggota aja, tapi disamaratakan. It make balance both gitu. Jadi semuanya disamaratakan. Mahasiswa pendidikan bahasa Inggris pastinya kita juga kembangkan dengan baik. Jadi tidak hanya fokus pada anggota saja, tapi karena ini HMJ English department, so we have to make it balance. Lanjut ke poin terakhir dari misi, yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Ini tuh mengacu pada karakter kita tadi yang kindship, kekerabatan. Kenapa meningkatkan kebersamaan, kayak we make like sharing gitu. Mempunyai bagaimana sih untuk melanjutkan proker ESA itu lebih baik lagi. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan bagi seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Jadi untuk include all English education student. Ini tadi yang saya sudah jelaskan tentang misi untuk bagaimana kami menuju ingin kita. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan adanya English Student Association, mungkin beberapa tanya, adanya English ESA ini apa sih gitu di dalam satu prodi itu tujuannya buat apa? Apa cuma kita itu membentuk organisasi, udah menciptakan kegiatan aja atau bagaimana? Nah, kita tuh punya tujuannya, karena organisasi didirikan tanpa adanya tujuan itu kayak buat apa gitu. Jadi harus adanya purpose, goals, tujuan gitu dalam sebuah organisasi. Tujuan English Student Association of Unisma yang pertama membentuk mahasiswa yang bertakwa dan memiliki wawasan yang luas, kecendekiawan, integritas, kepribadian, serta kepedulian sosial yang tinggi berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena kampus kami itu kampus hijau yang terkenal akan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaahnya,
ada satu slogan dari Odisma sendiri, dari NU untuk Indonesia dan dari tujuan kami selalu mengaitkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kami kampus hijau, kami terkenal akan asli wajahnya gitu. Itu yang dimaksud tadi tentang tujuan dari Ehsanisme. Ini yang poin yang pertama. Lalu lanjut ke poin kedua, itu membentuk mahasiswa yang peka dan peduli terhadap sosial kemasyarakatan. Jadi kita harus peka akan sosial, our surrounding. We have to be help them when it's it's necessary gitu. Jadi kita harus peka akan lingkungan sekitar kita. Itu yang dimaksud dari tujuan adanya Ehsanisme sendiri. Mungkin next slide. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi dari Ehsanisme. Pastinya setelah kita melakukan sebuah proker that we have done before as our program, and then something we have done on our activity, pastinya ada fungsi. There is one effect, there is one influence on the society, circle of society. Yang pertama itu ada sebagai wadah untuk meningkatkan akademik dan prestasi mahasiswa. Jadi ada beberapa Ehsanisme itu bertujuan untuk mengembangkan akademiknya mereka. Jadi kayak yang relate relates to our apa yang sudah ada di bidangnya pendidikan bahasa Inggris. Jadi lingkupnya ada di akademik pendidikan bahasa Inggris itu kan. Yang kedua, sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai wadah meningkatkan integritas mahasiswa, masyarakatan, serta penumbuhan kesadaran terhadap pendidikan di masyarakat. Jadi, sekali lagi saya tekankan, organisasi itu bukan hanya melakukan kegiatan program saja, tapi sebagai tempat wadah kita menggali akan potensi dan sesuatu kepemilikan yang sebelumnya kita belum kembangkan nih dalam mungkin di sekolah kemarin. Nah, di sini tempatnya kita untuk itu sebagai wadah. Itu yang maksud dari adanya organisasi Ehsanisme. Mungkin tadi sudah mengisi fungsi juga beberapa kaitan sebelumnya. Nah, yang sekarang mungkin apa ya arti dari lambang Ehsanisme kok bisa warnanya kuning yang sangat mewah atau apa bagus gitu. Bendera Student Association berwarna dasar biru dengan biru muda disertai logo Ehsanisme. Ini seperti yang terpampang jelas di share screen. Ini ada emblem. Oh, ini Ehsanisme dari Unisma gitu. Oke, next slide. Nah, penjelasan yang selanjutnya itu tentang penjelasan akan lambang-lambang. Yang pertama, lambang English Student Association merupakan simbol identitas English Student Association yang menjadi karakteristik kemanusiaan yang peduli terhadap pendidikan dan sosial. Tadi sudah dipang-pang ya terkait lambangnya itu bagaimana. Yang pertama itu warna biru, di mana di sini tuh melambangkan dalamnya ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Jadi warna biru itu warna yang sangat melekat gitu, yang harus kita menggali ilmu sedalam-dalamnya yang harus kita miliki sebagai mahasiswa PDI sendiri. Bintang, karena tadi terlihat ya bintangnya itu sangat jelas sekali. Mungkin apa sih artinya ditaruh bintang di situ warna kuning ya? Bintang itu melambangkan bahwa Ehsanisme itu harus berprestasi
harus menjadi nomor 1 karena tadi di Pangpang bintangnya itu ada 1 dan itu terdepan. Nah, itu yang dimaksud dari bintang Esa Unisma. Kita tuh harus menggali terus prestasi, harus menjadi nomor 1 dibutuhkan. Nggak hanya di lingkup kita sekolah, tapi di lingkup masyarakat, di lingkup kita nanti berkarir, itu sangat dibutuhkan prestasi tersebut. Sesuai passion kita, sesuai skill yang kita miliki. Itu yang dimaksud dengan bintang tadi. Terus warna kuning. Di sini tuh warna kuning melambangkan kebesaran dan semangat Esa Unisma yang selalu menyala serta penuh harapan. Warna kuning itu mencolok sekali ya. Jadi itu sebagai rasa semangat kita harus sebagai melambangkan sebagai roh yang lain. Itu tadi membahas tentang lambang. Mungkin next slide. Nah, selain lambang, kita juga hal yang harus kita kenakan di setiap kegiatan. Atribut English Student Association meliputi 3. Yang pertama itu ada bendera atau lambang yang tadi itu yang sudah kami jelaskan. Warna dasar biru menunjukkan bahwa kita kan senantiasa memperdalam pengetahuan kita. Tadi tentang bendera. Terus yang poin kedua itu pakaian dinas halnya dengan Hima Esa Siliwangi, tapi di sini bedanya kita itu menggunakan jas, jadi berupa jas gitu, untuk kerja lapang kita atau aktivitasnya kita. Yang ketiga itu ada ID card pengurus, karena di setiap kegiatan pasti kita butuh yang namanya ID card untuk menjadi suatu identitas kami sebagai pengurus Esa Unisma gitu. Nah, ini tentang pembahasan divisi-divisi yang ada di Esa Unisma ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya kami tidak memperincikan seperti mewahnya perkenalan divisi dari IKIP Siliwangi tadi, karena kami pikir nanti ada penjelasan di room Zoom yang di breakout room itu nanti akan dijelaskan. Jadi di sini saya akan memaparkan hanya beberapa bit of profile di divisi Esa Unisma sendiri. Oke, yang pertama ada BPHU sebagai poin utama ya. Yang ada itu pastinya ada ketua atau presiden of Esa, and then the next one is secretary, and then treasurer. Oke, mohon maaf karena Unisma karena berhalangan ya menghadiri benchmarking hari ini karena ada beberapa kendala gitu. Nah, yang kedua ada sekretaris. Sekretaris tadi sudah sempat mengasihnya sambutan ya, memberikan sambutan yaitu dari Mbak Ila Mafira. Boleh say hi Mbak Ila, sama halnya dengan memberi kenalan. Hi everyone. Salam kenal juga Mbak Ila. Semoga teman-teman di sini bisa saling memberikan silaturahmi ya dengan kenalan. Tadi kan dari Hima Esa IKIP sudah kenalan. Nah, di sini kami juga akan memperkenalkan supaya silaturahminya juga semakin erat. Gitu. Yang kedua itu ada treasurer atau bendera Unisma. Human Resource Development atau biasa kita sebut dengan HRD. Biasanya kita kan suka tuh tingkat namanya divisi. Jadi kita biasanya sebut dengan HRD, Human Resource Development. Jadi di sini tuh ada di setiap divisi Esa Unisma itu ada yang namanya apa yang dimaksud dengan itu ada
kepala divisi dan juga wakil kepala divisi. Jadi itu yang dinamakan Director and Vice Director of Esaunisma. Jadi dari HRD itu ada Mbak Zurona sebagai kepala divisi. Maybe say hi, Ms. Zurona. I'm so sorry because I'm a vice director. The director is. Oke, di sini thank you so much Mbak Zurona. Semoga nanti bisa kenalan dengan mas-mas yang lain. Karena Mbak Intan berhalangan hadir ya, atau kendala signal. Yang kedua itu ada public relation. Ada Mbak Intan. Oke, maaf Mbak Intan. Say hi Mbak. Hello everyone. Of Human Research Development. Oke, hi. Semoga bisa kenalan ya. Oke, thank you so much Mbak Intan dan Mbak Zurona sebagai Director and also Vice Director of Human Resource Development. And then the next one is public relation. Jadi public relation itu ada sama tadi ada dua divisi, ada Director and Vice Director. Yaitu ada Kak Huda dan juga Kak Zulfa. Mungkin say hi, Kak. Hello everyone, selamat kenal. Thank you, Mbak Zulfa. How about Kak Huda? Kak Huda, can you say hi? Halo, assalamualaikum semuanya. Saya sebagai pendampingnya anak PR, bukan kepala divisi saya, pendampingnya anak PR. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Well, okay, Kak Huda and Kak Zulfa, thank you very much. And then the next one is about academic affair. Jadi academic affair itu pastinya tentang mengasah kayak misal speaking, also speech, storytelling, and then the other one that relates to academic affair. Jadi di sini sama director and vice director-nya itu ada dari Kak Fikoh dan juga Kak Laili. Can you say hi guys? Hello everyone, salam kenal semuanya. Halo Jaka. Gimana tentang Mbak? Can you say hi? Halo semuanya, salam kenal. Well, okay. Terima kasih atas perkenalannya. Semoga teman-teman di sini bisa saling kenalan ya, menyambung silaturahmi. Gitu. Itu tadi tentang academic affair, and then the next one is MIF. MIF ini kalau bisa kita sebut sebagai PDD ya, Public di Esaunisma yang megang admin of social media atau segala bentuk editing, itu media and information. Itu director and vice-nya dari Kak Fariha dan juga Kak Randi. Can you say hi, Mbak Fariha dan Mas Randi? Mas Randinya berhalangan kayaknya. Oke, apa? Karena Kak Randinya lagi berhalangan, mungkin ada satu bisnis ya, ada satu urusan yang benchmarking kali ini. Selanjutnya, divisi terakhir, entrepreneurship. Entrepreneurship ini kalau bisa kita samakan mungkin sama dengan divisi finansial ya tadi, finansial ya, di Hima Esa. Jadi entrepreneurship itu fungsinya kita nggak hanya kita berfokus pada organisasi saja, tapi kita juga perlu juga mengenal tentang dunia bisnis gitu. Itu entrepreneurship. So the director, also the vice director is Mbak Kak Alfi and Kak Nur. Can you say hi, guys? Hello guys. I'm so sorry because the director cannot enter in this room. Okay,
that's fine, that's no matter. Bisa menempatkan, oh ini nih dari divisi entrepreneurship, oh ini dari MIF, AA, PR, dan HRD, dan BPHU. Jadi itu tadi divisi Esa Unisma. Semoga dengan perkenalan kami bisa lebih erat lagi, lebih saling mengetahui sama lain, untuk menjalankan atau untuk improve hal yang sudah perfect. We have to strengthen the knowledge, the experience, and then the knowing for our better organization as a good organizer. Jadi jangan merasa cukup dengan apa hal yang sudah kita punya, but we have to always improve, dan evaluate. Maybe that's all about our profile of Esa Unisma. Hopefully it can helpful also have relation with all of you here. Dan terakhir, akhir kata dari saya dan sebagai perwakilan Esa Unisma, terima kasih sudah menjadikan kami sebagai partnership atau benchmarking. I hope it running well for the next agenda. And then the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much kepada Esa Universitas Islam Malang atas pemaparannya mengenai garis besar Universitas Islam Malang. Nah, yang acara selanjutnya ini kita sudah memasuki penjelasan antar divisi dari Masjid Esa IKIP Siliwangi dan Esa Universitas Islam Malang. Kepada kakak-kakak semua dipersilakan untuk memasuki breakout room yang akan disediakan oleh panitia dan memasuki breakout room sesuai dengan divisinya. Kepada kakak-kakak semua boleh langsung memasuki breakout room-nya sesuai dengan divisinya. Recording stopped. Dengan durasi paling lambat maksimal 1 jam.